Chelsea rilis jersey home 2023-2024, bergaya retro tapi minus logo sponsor. Klub Premier League Chelsea merilis jersey kandang alias home mereka untuk kompetisi Premier League musim 2023-2024. Jersey tersebut diproduksi oleh aparel asal Amerika, Nike. Desain retro yang mereka gunakan terinspirasi dari perjalanan mereka di Liga pada musim 1997-1998 silam. Saat itu Chelsea masih diperkuat para pemain legendaris macam Gianfranco Zola. Ada juga kompatriotnya asal Italia, Roberto Di Matteo. Kala itu Chelsea memang tak jadi juara di pentas Premier League. Namun mereka berhasil menjadi yang terbaik di Piala Liga dan Piala Winner di level Eropa. Jersey home ini tentu saja masih dominan dengan warna kebesaran Chelsea yakni biru. Akan tetapi jersey ini masih polos. Tak ada nama sponsor yang terpampang di bagian dada. Di sana hanya ada lambang klub Chelsea dan sang pembuat jersey, Nike. Detail tambahan berwarna emas, termasuk lambang warna-warni, menonjolkan prestise dan kemewahan Kings Road yang terkenal di tahun 90-an. Kilauan emas dan logo singa mengaum di jersey tersebut merupakan simbol prestise dan sejarah Chelsea. Warna emas tersebut terlihat di bagian ujung kedua lengan. Ada juga warna hitam dan putih yang menghiasi area tersebut. Sayangnya jersey baru itu musim depan tak akan berkesempatan dipakai di Eropa. Sebab Chelsea memang tak mendapat tiket bermain di level tersebut. Pada musim 2022-2023 kemarin, mereka cuma finish di peringkat 12 klasemen. Mereka hanya akan bermain di level domestik saja. Namun itu bisa jadi hal yang bagus, terutama bagi Mauricio Pochettino. Ia bisa mendapat banyak waktu untuk memoles tim sesuai visinya. Chelsea akan menjalani laga perdananya di Premier League 2023-2024 mendatang pada 13 Agustus 2023. Lawan pertama mereka adalah Liverpool. Mau Romelu Lukaku, Juventus ajukan skema tukar tambah dengan Chelsea. Rumor ketertarikan Juventus terhadap Romelu Lukaku nampaknya memang benar adanya. Si Nyonya tua dikabarkan sudah menyiapkan penawaran menarik kepada Chelsea untuk mendatangkan sang striker. Lukaku saat ini sudah kembali ke Chelsea. Musim lalu ia dipinjamkan Nerazzurri ke Inter Milan selama 1 musim. Striker timnas Belgia itu dilaporkan tidak mau kembali ke Chelsea. Ia dikabarkan meminta sang agen untuk membawanya kembali ke Italia pada musim depan. Juventus dilaporkan jadi salah satu klub yang tertarik meminang Lukaku. Dilansir Corriere dello Sport, Juventus dilaporkan sedang mengupayakan agar Lukaku bergabung dengan mereka di musim depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Juventus kecil kemungkinan bisa mendapatkan Lukaku di musim panas ini. Sang striker dikabarkan sudah mantap untuk bergabung dengan Inter Milan dan ia hanya mau kembali ke Nerazzurri di musim panas ini. Sepakat pindah, segini gaji Andre Onana di Manchester United. Ada informasi baru seputar transfer Andre Onana ke Manchester United. Sang kiper dikabarkan akan mendapatkan kontrak dengan nilai yang cukup besar di skuad Setan Merah. Manchester United dipastikan akan berburu kiper baru. Di akhir pekan kemarin, mereka telah resmi berpisah dengan kiper utama mereka, David De Gea. Saat ini calon pengganti De Gea sudah mengerucut ke satu nama. Ia adalah kiper Inter Milan, Andre Onana. Calcio Mercato mengklaim bahwa transfer ini sudah hampir kelar. Andre Onana dikabarkan sudah menyepakati nilai kontraknya di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Andre Onana. Sang kiper akan menekan kontrak berdurasi panjang di MU. Ia akan membela panji Setan Merah hingga tahun 2028 mendatang. Untuk gaji yang ia dapatkan berada di kisaran 6,5 sampai 7 juta euro per musim di Manchester United. Sang kiper dikabarkan menyambut baik nilai kontrak yang ditawarkan Setan Merah tersebut. Menurut laporan yang beredar di Italia, proses negosiasi antara Manchester United dan Inter Milan sedang dikebut. Jika tidak ada halangan, sang kiper akan bergabung dengan Manchester United di tengah pekan nanti. Bek Prancis ini masih masuk daftar belanja Manchester United. Klub Premier League, Manchester United nampaknya masih tertarik pada sosok Axel Disasi. Sang bek dikabarkan masuk dalam rencana transfer Setan Merah di musim panas ini. Manchester United ditinggal sejumlah bek tengahnya di musim panas ini. Eric Bailly, Axel Tuanzebe dan Phil Jones memutuskan untuk cabut dari Old Trafford di musim panas ini. Stok bek tengah MU cukup terbatas.
Alhasil Erik ten Hag mulai berburu bek tengah baru di musim panas ini. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United sudah menentukan siapa bek tengah utama yang mereka incar di musim panas ini. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Axel Disasi dari AS Monaco. Menurut laporan yang beredar, Manchester United harus siap dana yang cukup besar untuk mendapatkan jasa bek timnas Prancis itu. Monaco dikabarkan menginginkan sekitar 45 juta euro di musim panas ini untuk jasa sang bek. Tidak jadi dijual, Harry Maguire bakal dipertahankan Manchester United. Ada spekulasi baru beredar mengenai masa depan Harry Maguire. Sang bek kemungkinan besar akan tetap bertahan di Manchester United di musim depan. Musim 2022-2023 menjadi musim yang berat bagi Maguire. Sang bek kehilangan tempatnya di starting eleven MU pasca kedatangan Lisandro Martinez. Situasi ini membuat banyak rumor beredar mengenai masa depan Maguire. Sang bek dilaporkan akan cabut di musim panas ini demi mendapatkan jam bermain yang reguler. Manchester Evening News mengklaim bahwa kecil kemungkinan Maguire akan cabut dari MU. Bahkan sang bek dilaporkan kini lebih dekat untuk bertahan di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Maguire sulit pindah dari Manchester United karena ia susah dijual. Ini disebabkan sang bek memiliki gaji yang sangat tinggi. Ia mendapatkan gaji lebih dari 200.000 pounds per pekan di skuad MU saat ini. Sementara tim-tim peminat Maguire tidak sanggup membayar gaji setinggi itu. Jadi Maguire sulit untuk dilepas setan merah. Laporan yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Maguire sendiri siap bertahan di Manchester United. Ia menilai dirinya masih layak membela MU sehingga ia siap bersaing dan merebut tempatnya lagi. Bos Napoli, cuma Paris Saint-Germain yang sanggup tebus Victor Osimhen. De Laurentiis menyatakan Osimhen merupakan pemain yang pantas diberikan banderol 200 juta euro. Peminat Victor Osimhen harus bersiap menaikkan harga penawaran bila ingin mendapatkan sang pemain setelah Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menyatakan hanya Paris Saint-Germain yang sanggup memboyong striker asal Nigeria tersebut. Osimhen menjadi salah satu pemain terpanas dalam bursa transfer musim panas ini. Selain PSG, klub lain yang membidik Osimhen adalah Chelsea, Bayern Munchen, dan Manchester United. Media di Italia melaporkan sejauh ini tidak ada klub yang siap untuk melampaui 100 juta euro, mengingat Napoli meminta harga yang diyakini berkisar di 150 juta euro. Jika ada klub yang sanggup memenuhinya, Osimhen bakal menjadi pemain termahal di dunia sepanjang masa. Namun De Laurentiis menyatakan, harga yang diinginkan Napoli jauh di atas angka tersebut. Menurutnya, Osimhen merupakan pemain yang pantas diberikan banderol 200 juta euro. Osimhen memperlihatkan performa mengesankan pada musim lalu. Dia mencetak 26 gol dari 32 penampilannya di Serie A, serta turut membantu Partenope meraih Scudetto 2022-23. Bintang terpinggirkan Chelsea Hakim Ziyech kembali tolak tawaran Al Nassr. Ziyech tidak akan pindah dalam waktu dekat setelah pemain sayap Chelsea itu menolak tawaran kontrak Al Nassr yang direvisi, klaim sebuah laporan. Hakim Ziyech awalnya tampak akan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr, tetapi mereka mengubah tawarannya karena khawatir tentang masalah lutut dan pinggulnya dalam tes medis, lapor CBS Sports. Kini tawaran kontrak yang direvisi bakal memotong gaji pokoknya di angka 15 juta euro, atau sebesar 40%, meski itu termasuk bonus yang akan mengembalikan gajinya ke angka semula. Ziyech masih bisa berakhir di Liga Pro Saudi, mengingat Al Ahly telah menyatakan minatnya jika mereka gagal mendaratkan Riyad Mahrez dari Manchester City. Ziyech bergabung dengan The Blues dari Ajax 3 tahun lalu, tetapi belum bisa mendapatkan tempat reguler di tim Liga Primer tersebut. Dia mengukir 18 penampilan di kompetisi teratas Inggris musim lalu, tetapi hanya jadi starter 6 kali. Pemain internasional Maroko itu berharap masa depannya diselesaikan sebelum musim baru dimulai bulan depan. Transfer mewah berikutnya dari Arab Saudi. Al Hilal siapkan tawaran total 220 juta euro untuk bintang Manchester City Bernardo Silva. Al Hilal diklaim telah memberitahu Manchester City bahwa mereka bersedia membayar 70 juta euro untuk mengontrak Bernardo Silva musim panas ini.
Al Hilal bertekad mengontrak bintang Portugal Bernardo Silva musim panas ini dan CBS Sports melaporkan bahwa klub Arab Saudi tersebut sedang bersiap untuk melakukan pendekatan formal ke Manchester City. Disebutkan klub Liga Pro Saudi itu menawarkan gaji per tahun kepada Silva sebesar 50 juta euro. Pemain sayap itu telah mempertimbangkan tawaran Al Hilal selama sekitar 1 bulan dan Al Nassr juga terbuka mengontraknya setelah mendapati tawaran mereka untuk mendaratkan Hakim Ziyech dari Chelsea gagal. Arab Saudi bukan satu-satunya pilihan yang dimiliki pemain berusia 28 tahun itu pada musim panas ini. Barcelona telah lama mengejar tanda tangannya sementara Paris Saint-Germain juga ingin mengontraknya. Namun, kesulitan keuangan Barca mungkin menjadi ganjalan dan PSG sedang berusaha menuntaskan masa depan Kylian Mbappe, sehingga sulit untuk membeli Silva. City, di kesempatan terpisah, masih berharap bisa meyakinkan dia untuk menandatangani kontrak baru, mengingat lembar kerjanya saat ini akan berakhir pada 2025. Pemain sayap itu kemungkinan akan memperkuat City dalam tur pramusim mereka di Asia, yang dimulai dengan pertandingan melawan Yokohama F. Marinos di Jepang pada 23 Juli. Penjualan Sandro Tonali jadi keberkahan buat AC Milan, kok bisa? Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, telah menyatakan bahwa penjualan Sandro Tonali senilai 52 juta pound sterling ke Newcastle United merupakan sebuah kesempatan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Tonali, yang mendarat di Newcastle pekan lalu, merupakan pemain kunci bagi Milan, mencatatkan 130 penampilan dalam 3 musim terakhir. Ia sempat digadang-gadang menjadi kapten rossoneri di masa depan. Pada usia 23 tahun dan sudah menjadi pemain timnas Italia, ia dipandang sebagai salah satu talenta utama di klub dan telah diramal akan bertahan dengan raksasa Italia tersebut untuk sebagian besar karirnya. Dia membantu Milan memenangkan Scudetto pada 2021-22, sementara dia juga tampil mengesankan saat rossoneri mencapai semifinal Liga Champions musim lalu. Milan akan berharap untuk memperbaiki posisi keempat musim lalu, yang diraih setelah melalui tahun yang beragam. Setelah mengawali musim sebagai juara bertahan, mereka berjuang dengan baik di paruh kedua, namun tetap saja berakhir dengan 16 poin lebih sedikit dari musim perebutan gelar juara.